Cak Jadi Nun. Cak Nun, gua selalu malam-malam tuh biasanya kalau misalnya udah nggak bisa tidur tuh, nggak bisa tidur jam 12 udah lewat nggak bisa tidur, gua dengerin. Ini maaf nih, gua lagi seneng dengerin Gus Baha, bukan Anda, maaf. Ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena Gus Baha juga guru saya, Pak. Oh iya. Aman, Pak. Jadi aman ya. Aman. Oke. Maaf nih, saya dengerin Gus Baha belakangan nih, gitu. Karena menurut saya ini seorang apa ya, kiai kampung ya, kiai desa Kiai yang kampung berwawasan internasional. berwawasan internasional, global. itu gila banget. Dan gue belajar banyak banget dari dia tentang kemanusiaan, tentang aduh gimana ya. Itu mungkin sama kayak lu. Jadi dia kiai tapi analoginya tuh keren gitu loh. Masuk akal. Gitu. Jadi agama ini dibawa sebagai suatu yang Relax. iya, gitu. Enjoy gitu loh. Enjoy. Jadi banget agama itu tidak hanya nakut-nakuti. Benar. Tidak. Gue memang punya Bahkan saya sering bilang, ngaji sama Gus Baha itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa? Karena seolah-olah semua orang berpotensi surga. Itu Gus Baha. Betul. Gue memang punya kelemahan satu, Gus. Gue memang punya kelemahan untuk baca Al-Quran. Gue jujur aja ngomong sama lu. Ini gue nggak pernah buka juga. Gue kan disleksia ya. Tapi kan dulu kita sempat belajar Iqra. Iya, itu ya gue baca bahasa Indonesia aja tuh kata-katanya kan bulak-balik gitu ya. Jadi gue tuh agak sulit sekali. Tapi gue dengerin itu di YouTube gitu ya. Gue dengerin cara gue belajar gue dengerin dari YouTube. Tapi yang memang saat ini yang gue paling senang dengerin itu adalah ketika para pemuka agama kita tuh lagi ngomongin tentang persatuan, lagi ngomongin. Gue pernah denger Gus Baha malah ngomongin tentang COVID. Itu menarik loh. Iya. Jadi dia sempat ngomong katanya kalau orang itu belajarnya geologi terus tiap hari nanti takut kalau gunung meletus. Kalau orang bacanya ilmu perbintangan takut komet jatuh. Kalau orang bacanya tentang berita COVID terus bisa matinya karena takut COVID gitu kan. Bukan karena COVID ya, karena ketakutannya. Karena iya, habis dengar itu saya kena COVID. Berarti ada ketakutan dengan COVID ya, Pak ya? Ketakutan dengan COVID ya? Kena malah ya. Ya. Artinya proses belajar lu kan nggak berhenti. Mulai dulu Abu Yazid Al-Bustami juga begitu. Mesti ada ulama yang di kampung-kampung. Sama tak ceritain ya, biar ulama syariat tidak terlalu ekstrim. Zaman Sayyidina Umar jadi khalifah. Khalifah resmi yang ditunjuk para sahabat. Dan saat itu belum banyak konflik. Ya, belum banyak apa. Itu Sayyidina Umar mendapat amanat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Ya, saya punya umat. Dia adalah orang terbaik di zamannya. Namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kamu ketemu dia, salamku untuknya. Dan kamu harus minta doa supaya husnul khotimah. Terus dari Umar, pakai Fabi. Pulau ngertosis pundi. Dekne udah penyakit baros. Fa'adhabahuwa ilamu di'adirham. Walhasil nenggone katifil esar ada bekas penyakit baros tinggal sak napa? Sak koin nggih, cara sakniki napa? Sak koin. Ini kula cerita. Dia punya ibu sendiri hidup di kampung Angon Wedhus. Walhasil Umar tiap ana tamu ya diblodori. Paham ya, anggere sing raine mirip-mirip ngono. Nah ora kutil kan maksudnya iku. Ora mau diatur. Mboten iki kula cerita, ben sampean ngerti. Walhasil akhirnya suatu saat itu rombongan Uwais Al-Qarni dari Qurun Al-Qarni. Niku sowan Sayyidina Umar. Ketika ketemu sesuai sifat itu, Sayyidina Umar nangis di itu. Uwais Al-Qarni mboten purun. Walhasil akhirnya yang memerintahkan ini Rasulullah. Uwais Al-Qarni purun nangis terus ditunggu. Lalu sing antik apa? Sayyidina Umar tanya, "Ya Uwais, saya ingin waktu supaya kamu mau ketemu saya." "Ndak ya Umar, ini harus pertemuan terakhir. Ini harus pertemuan apa? Terakhir." Walhasil semenjak itu tidak ketemu lagi sama Umar. Artinya apa? Dan itu saya yakin, sama ndak usah anut kula, keduren anut makom kula. Dan resiko sama mesti rawani. Artinya begini. Ketika orang dengan izzatil Islam, ini catat betul. Misalnya wong jadi kiai gede, kados kiai kula misalnya kiai Memun, kados Hasyim Muzadi, kados Gus Dur, kayak kiai besar. Jangan-jangan nikmatnya jadi kiai besar oleh umat loh, oleh umat tidak oleh mereka ya, jangan salah paham. Oleh umat ditafsirkan wajar dong mereka senang jadi kiai, dia mobil mewah, dia duit akeh, pengaruhnya gede. Misalnya Habib Lutfi, orang-orang punya pengaruh, Ki Hamid Pasuruan umat. Artinya apa? Mereka, aku yakin mereka orang-orang soleh yang bisa nikmati keberhadiran Allah Subhanahu. Tapi umat tetap membaca mereka, bagaimanapun ada fasilitas. Umar sebagai khalifah punya pengaruh, punya uang, punya otoritas. Bagaimana dengan fakta bahwa Islam juga mengajarkan orang hanya nyaman hanya satu, dengan Allah, dengan kebenaran.
Tapi dengan percontohan orang-orang kayak Uwais Al-Qarni, maka Islam utuh. Ada penjaga syariat kayak Sayyidina Umar, Habib Lutfi, Kiai Memun, Ki Hamid Pasuruan. Orang-orang jadi sentral, cara teori sosial jadi mercusuar. Tapi ada orang-orang yang menunjukkan bahwa dia bisa bahagia aja dengan kebenaran. Paham ya? Akhirnya umat kan enak. Lho kados kula nu ngrasakno tenan. Kula nu nganti saiki rong tau jeneng imam masjid. Padahal imam-imam itu sungkan lho. Kula mboten nate pidato. Kula biasa sing pasar be anak kula dhewean mboten ngajak pengawal. Saya tunjukkan kepada umat bahwa ajaran Islam yang sebenarnya yang bisa membahagiakan adalah senang pengenan titik. Dan kewajiban dasar dalam Islam wonten rumah anak. Soal pengaruh aku, loh saya ngomong ini jujur loh. Saya punya pengaruh kalau ngaji saya banyak. Tapi saya tahu betul yang kewajiban pada saya yang hakiki hanyalah saya pada anak saya. Awaladin soleh. Kau nolak hadis bakas santri. Rabbi habli miladunka dzurriatan thayyibah ra ono tulaban. Ora ono ning Quran hadis bakas santri. Ketok tangan guna. Paham ya? Artinya apa? Kalau santri-santri punya cita-cita kayak kiainya, mati dungo, itu kan terbayang kiai yang mulia, kiai yang dapat suanan banyak, kiai yang dicucuki wong akeh. Itu bahaya sekali, kok nak mulai rada di ngono mutung. Perempal-perempul. Aku ngalim nang ora ana kiai, ora dadi kiai. Loh, untuk jadi kiai itu kan gampang. Orang nikmati sholat, nikmati ibadah, nikmati kebenaran, wis hakikate kiai, paham ya? Malah dene gento nak nyarapno enak ngenteni mulu. Kulo nganti sakniki, bayangno sakniki, umpama sampean saiki kuwabe lho ora seneng kulo. Kulo nek ndak ada masalah. Kulo kok krungu kabar sakniki sing seneng jenengan bubar kabeh. Sami sekolah garah kulo mboten susah. Hakon lho. Hakon wah lho mboten susah. Karena saya harus melatih diri bahwa kebenaran Islam. Uwais Al-Qarni mau tukang angon wedhus rumah ibu. Agar iso dagangan ning pasar nak badi di rumah ibu. Tapi dengan begini dia walinya setingkat Sayyidina Umar. Karena apa? Itu tadi menjadi percontohan bahwa untuk menjadi hamba yang baik tidak perlu semegah Umar, tidak harus semahal Umar. Sama tidak usah niru ya, masalah itu Isra Mulyo loh, artinya ya sudah. Tidak usah niru, ini hanya pelajaran saja. Tapi nak kula tak tiru tenan, artinya tak tiru, biar hidup saya itu murah. Lu tanyakan istri saya, pulang sering kau udah bujuk pulau, dek aku nak mati, langsung bener. Masalah ini gigi gede, bangun kuburan jero terus bener. Yo rasa ngundang uang, yo rasa disolatin, anakku nih ngomai kan nyolatin orang yo. Oh, mau rasa repot. Karena saya tempat tepung kata, ini sudah urusan dengan saya. Yang penting aku kepengen anakku nyolati. Dengan demikian kita biasa jadi kiai yang muda. Aku muda bahagia karena punya anak, seneng anak sudah. Coba kalau saya menargetkan bahagia ngenteni umat yang banyak, ngenteni loyale ra gendi ning kiai liya, partene ora gendi partai tokoh liya. Loro ati, paham ya? Wes loro ati ra bener cara penge. Begitu juga era Abu Yazid Al-Bustami, dia juga punya teman wali sing tukang ngancani preman-preman. Nanti kalau critakno jenengan. Jadi Abu Yazid Al-Bustami saking ainul yakin nang di swarga takok pangeran Gusti, kalau saya di surga temannya siapa? Itu rata kok mlebu ta ora, tapi kalau saya di surga itu temannya siapa? Kalau dia ini yakin kelasnya itu tidak ada yang bandingi. Jadi dia ini dua kelas yang ora ono sing banding. Sampai pangeran walhasil dijawab si A misalnya. Ya Ruken misalnya. Ruken itu atuan cekak gaya piring Jepang itu ora tau keturunan. Dia preman tidak nyerahin ini preman terus walhasil terus barang dipetuki pas ning warung wong minum-minuman. Ya dia ini betul minum, dia kompe banyu biasa, banyu putih. Kancane udah minum kafe. Akhirnya Abu Yazid balik kanan. Jangan-jangan ngipi saya salah. Mosok koncoku ning swarga kok wong ngono iku. Pas sampai balik kanan dicelo. Ya Abu Yazid, ya betul, saya teman kamu di surga. Akhirnya tak kok ya. Aku walim kelas atas, kok kelakuanem ngono. Kulo ngandani wong minum-minum niku dalam proses dakwai mereka, aku separuh tak tobat. Sing separuh tugasnya jenengan meriang. Awalnya itu meriang, wali resmi kan tobat wong mereka. Jadi gampangane umat Gus Mek tekan mimpin Hasim Muzadi. Paham ya? Wabu Ali terus ngetokno wali ini. Iya. Umatem kon delok raiku. Nak ora tobat aja udang Abu Yazid.
Delalah. Hei umatku, itu seorang wali Abu Yazid. Lihatlah wajahnya. Langsung tobat kabeh. Ngene alamate kiai nek tau nobatno wong. Ana kiai kok ora tau nobatno wong, ora ana wong sing tobat krana wajahe ta suarane ora pati kiai. Paham ya? Ora pati napa? Iya. Tugas kiai nobatno wong ora ana sing tobat malah kepelayan. Iku ora pati napa? Iya. Contoh lagi bahwa orang soleh itu tidak harus berkecimpung mimpin, itu cerita terbesar adalah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Nabi Musa itu dengan segala reputasi, revolusi mengalahkan Fir'aun, menyelamatkan Bani Israel dari cengkeraman Fir'aun. Tapi ketika Nabi Musa merasa orang terbaik, saat dia khutbah ditanya siapa orang terbaik, ya Musa saya. Sama Allah diingatkan sama Nabi Khidir. Itu hanya orang sendiri di tengah laut. Artinya apa? Untuk orang menjadi soleh harus punya pengaruh kan? Tapi Khidir dewean. Tapi saiki wong kejangkitan penyakit. Kiai sukses itu sing pengaruhi akeh, jamaah akeh, nak wiridan akeh, istighosahan. Lan kula nu tak latih tenan. Kula nggo gak ditegir ngalim mboten purun mulang ngeten-ngeten. Saking nak sing mulang ra kula ketok malah keliru. Kalau misalnya jadi itu saja masalah itu. Nah, misalnya saya mau terus era karu-karuan. Tapi saya tetap menjaga energi ala Uwais Al-Qarni hingga detik ini saya jaga. Biar saya mudah ikhlas. Islam itu gampang. Dengan kita tidak mentargetkan pengaruh, maka mudah syukur. Kulo ngrasakno tenan. Wong kulo anggere mriki diubal ngebis, digoseki wong kok wong awam kadang dipisoi tiyang. Cara-carane kowe enak tenan. Artine dia nyaman tenan. Kadang dipisoi wong kadang macam-macam cara-carane. Nah, kulo ning pasar biasa dipisoi wong biasa. Dia kadang ngertos, sesuai ngerti, nah iku putrane bapak. Wong iki sepura ya kula biasa. Wong kula boten biasa, boten apa-apa. Nggih biasa. Wong kula nate saran termasuk kiai. Wong nate ngebis mau dipukuli tiyang mergo ngrasa luwih kiai di bangku. Anak kula tembok saran ngalim ngeten-ngeten. Padahal kula gurune dadi. Wah, maten. Wah. Saking awam kula, maksudnya karena saya dipilih ngajak anak kula ya nggo deden sitok ngono. Guyon mbak anak kula wis wong awam cekek. Situ bukan apa, bukan saya apa. Untuk menjaga itu, bahwa khazanah Islam itu ada tokoh formal kasih Sayyidina Umar, Nabi Musa, kayak Kiai Memun, Habib Lutfi, ya siapa lah. Kalau di sini mungkin ngatus Kinawi, banyak Kiai. Enggak apa-apa, itu harus kita jaga, kita hormati. Terus Mbak Nawawi, Mbak Munawir, Mbak Arwani kita hormati. Tapi jangan lupa Kiai Humul ini juga menjaga stabilitas agama. Dan itu di Wali Songo dicontohkan anaknya Sunan Muryo. Sunan Muryo itu satu-satunya sunan yang mau kumpul uang. Memilih kuburan ya dhuwur gunung angel ra karuan. Artinya kita ini harus kaya sekali dengan khazanah-khazanah perilakunya para orang-orang Tapi kenapa kamu milih soleh-soleh yang duwe akeh? Jangan-jangan kowe wis kriminal, Pak. Wong aku sing alim ora milih soleh sing ngono kok ora ngalim kok milih soleh sing duwe akeh pengaruhe. Nanti kulon saat ini kini seneng kan, urip kulon wis final. Kulon nganggep urip kulon pun final. Nanti dari tujuh kulon tidak kulon mati. Kulon menganggap urip kulon final. Artinya saya itu sudah menganggap Islam itu final. Umpamaku Islam itu kelebihannya kan gitu. Umpama dewean ya nyaman, kumpul uang ya nyaman, tengah-tengah ya apa? Nyaman. Mulane dari Hikam ketika mendidik Humul. Bagaimana saya butuh orang saat saya lahir juga sendiri. Engkau aku ketemu pengiran dihisap ya sendiri. Engkau neng jauh kuburan ya sendiri. Aku tanggung jawab neng arep pengiran sendiri. Engkau aku dipendem ya sendiri. Aku pas lahir ya sendiri. Aku pas mati ya rohku dicabut ya sendiri. Engkau aku butuh wong lho apa. Tapi sekarang manusia semenjak ada teori ilmu sosial itu kulino didikte betapa pentingnya pengaruh relasi jaringan. Wah, teori bulat kok mbok not. Paham ya? Pembulatan teori ngono apa? Lha niki Rembang kados ngene iki rame-rame badhe pilkada. Wah, Amir Kiai disowani kandidat-kandidat. Lah niku kandidat kula niki entuk bocoran. Paling sumpek kena absuan jenengan. Wes tapi kandidat takok toko arang-arang kasus. Padahal cara kula disowani iki burung, tapi kita tahu kula luwih nikmat tak dolaran mbek anak kula. Kita tak kandhani asisten. Ya ora apa-apa rene, tapi yo ora janji ketemu. Wah, pas dolaran mbek anak tak disini anak. Mengko cara Quran niku bupati mbek anak iki dibakati hubungane wong tuwa lho mbek napa? Mbok ke bupati dolan apa kau dolan di anak menang anakku. Anak lho kudu ora ana banyak ngono cara Quran dibakas wa anak.
Ning Quran dibahas kewajiban wong tua ben apa? Anak la tudara walidatum biwaladiha wala mauludul lahu biwaladi. Engko nek mati la matabnu adam ing kota amaluhu. Engko termasuk ya awaladin salihin. Nabi-nabi susah Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah. Ora iku ilmu-ilmu kiai-kiai anyar sing nuruti nafsu ana pentinge relasi jaringan macam-macam. Ya memang penting, habli minan nas itu penting, tapi sepenting-pentingnya itu masih penting sing fardhu ain, rupane malah kadang ngamuk anak. Aku njobo dihormati kuwi anakku malah ora hormat aku. Lah manjen ini njobo ben anake ra tau ayo. Paham ya? Ambek tamu ramah anak disentak. Dolen. Paham ya napa doh? Dolen. Mesti anake ra pati taat. Wong anake sering disentak demi wong li. Wis kali-kali wong liya disentak demi anake. Bareng anake ra hormat, wong aku ning dihormati malah anakku dhewe ra salah itu. Lho kula nganti sakniki sore anak kula tak jawab nganti sakniki. Bukan apa-apa kula. Kula kepengin niru tradisi wong saleh-saleh dhisik. Nabi Musa, sinten Uwais Al-Qarni mendapat kehormatan gitu perkara ngrumat ibu. Kanjeng Nabi sering cerita, ana wali sing nak sowan wong ditolak iku dadi wali mau perkara ngrumat anake jare Kanjeng Nabi. Lan ngendikane Kanjeng Nabi ana wong kerja ning pasar adol kayu kok mulai nggo nafkah ya anake bojone iku hakon ala Allah untuk mencintai dia. Dan ternyata kewaliane Uwais Al-Qarni sing model humul, model tertutup setingkat kewaliane Sayyidina Umar. Nabi Khidir sing tanpa pengaruh muamen wiridan ning pinggir laut dianggap setara mbek Nabi Musa sing tahu revolusi, tahu prestasi ngusir Firaun, nenggelamno nyatane derajate dipadakno Nabi. Artinya begini loh, jangan-jangan kita mengidolakan ulama besar itu bukan karena keulamaannya, alimnya enggak, tapi karena kebesaran. Buktinya saat kita mulai orang jadi kiai mutung. Padahal untuk jadi kiai itu gampang. Kowe nek sholat subuh, ora selingkuh, ora domino, ora togel, iku ya kiai. Sing darani kiai sapa? Sing darani wali ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Yo mu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ora ana tarife wali kiai. Alladzina lahum tulab sing duwe santri. Alladzina lahum tolabah sing duwe murid ora. Wani kula niat ini sampean wis kiai. Mulai saat ini yang sampean wis salat subuh ya 2 rakaat. Zuhur ya 4 rakaat. Pokoke sing wis kaya ijma' ulama, sampean kudu yakin nek wis kiai. Anggap ae kaya Uwais Al-Qarni ben Nabi. Utawa kancane sinten Abu Yazid Agusto. Ini penting kula aturaken karena tren sekarang mengukur kiai sukses dia itu dipengaruh. Itu keliru besar. Tidak ada itu dalam tradisi ulama wali. Sama tak cerita nih. Zaman Kiai Hamid Pasuruan terkenal wali, Pulau tuh tahu banyak tentang beliau karena gurunya bapak saya, sepupunya mbah saya. Mbah saya itu punya bapak namanya Mbak Idris. Itu adiknya Mbak Abdullah, abahnya Mbak Hamid Pasuruan. Jadi saya tahu banyak cerita beliau. Beliau kan orang Lasem, masih misanan kalian Mbak. Niku hormat sama wali-wali humul. Zaman itu beliau masih hormat jenis Gus Ud Sidoarjo. Juga hormat jenenge Mbah Muhammadun Pondoan Padi. Artinya wali-wali populer sebetulnya yang hormat sekali sama wali-wali humul enggak terkenal. Tapi kita kan mesti milih yang terkenal saja. Paham ya? Padahal wali-wali yang terkenal itu hormatnya bukan main sama wali-wali yang Sinten sing aran I'anatul Thalibin Sayyid Zaini Dahlan. Niku gurune sing aran sinten? Gurune sing aran I'anatul Thalibin. I'anatul Thalibin dikarang Sayyid Abi Bakar sinten Syato. Niku muridé Sayyid Zaini Dahlan. Nggih, muridé sinten Sayyid Zaini. Iku dhewe kanca wali ning pasar Batul Kerabu. Iku angger Jumat ditiliki. Yo guyon. Suwe-suwe santrine gak trimo. Santri kaya Mustofa ora gak trimo. Wong alime ngono kok dijak guyon mbek bakul napa? Moga Jumat ditiliki. Sayyid Zaini sing rono. Dene takok. Wong ngoten jangan tiga-tiga. Iku kancaku ae. Wong sing ilmu banding aku ya wong iku. Mikir murid. Lah iku Jumat berikutnya ditiliki meneh wis ra ono. Mau sempat misoi saya Zani. Pengkhianati aku. Ketika ada orang gitu. Imam Syafi'i Imam Syafi'i itu orang alim kaliber. Dia itu kalau ijtihad hukum kok belum dikomunikasikan dengan Saiban Ar-Ra'i itu belum mantap.
Imam Syafi'i itu mustahil hukum, tapi kalau dia ragu, itu ngenteni kancane jenis Saiban atau itu kang angon wedhus ning desa. Wah, nek dikomunikasekno niku mantep. Dan itu mungkin setiap zaman mesti mungkin. Lah kula nu ngalami. Kula kan sering teng pasar. Ana mobil mau mandek. Ya mangke kula ngen biasa bakas hukum. Lah cara wong sira ro nang kula numpak dokar, cara ora ro kan wong numpak dokar dihormati wong numpak mobil. Nek perasaan numpak mobil kan tetep ngakoni kula wong alim. Angkulo nu nate badhe teng pertelon iki kisah nyata. Nggih teng pertelon badhe bebal ngenteni mobil. Ya ana sing roh nak kula, Gus ana sing ra roh walhasil. Wonten mobil kiai gede mandek wonten kula. Mboten sareng kula, Gus. Ya wong janggal. Itu mungkin dan itu menjaga peradaban sehingga yang besar tidak angkuh mergo ana kiai-kiai sing humul. Cuma kula nu humule rapati sukses. Mari sing muncul-muncul niku mari ra jelas sing bareng. Itu bagus itu untuk menjaga energi syukur biar orang itu syukur jadi kiai tidak gantung pengaruhnya.